Ketemu lagi di Lah TV. Kita nggak tahu namanya Lah TV. Jadi ada sejarah Bang gitu. Kris. Lah TV itu berawal dari kata teman kita, Bang Nova. Apa? Lah, dikit-dikit, lah. Oh gitu. Lah. Mungkin ngeliat orang cantik, ngeliat orang ganteng, lah, gitu. Jadi Lah TV. Lah TV. Kenapa Nih. nggak lu bikin Lah Bagen? Tahu gitu. Lah iya lah. Kata kita mah deh. Kita mah. Mas, fans Persija garis keras mas. Di Jakarta punya gaya. Tadi nggak dipakai. Setelah udah menang 2-1 dipakai. Apa kata orang bilang? Yang penting sohor. Ya iyalah. Nyohor gitu mah. Gue mau kenalin nih dengan Bang Kris. Salah satu host terbaik sport. Amin. Gimana Bang? Lu Ya. ngelihat Lah TV ini ngomongin olahraga, ngomongin lawak, gimana Iya. Bang? Sebenarnya jujur gue belum lihat bang. Tapi Ya, pas nggak gue apa-apa dengar lah. dari semangat dan visi misi kalian semua, gue dukung. Wih. Ini pergerakan yang makin bergerak ini namanya udah berani ini mah. Oh. Terang-terangan ini mah udah jatuhnya. Beneran. Wah, iyalah. Kata yang tahu, Bang Maman naik ke atap. Apa? Mantap. Tapi kedepannya mau diapain? Cerita Lah TV ini mau diapain? Bang? Jadi ini sebenarnya diskusi anak-anak Nah. tentang sesuatu omongan yang nggak jelas, daripada kita ngomong alor ngidul kata orang Betawi, mending kita masuk di YouTube gitu Oh. Bang, kita mau tahu nih sejarah Iya, Abang Kris masuk di sport gimana sih awal mulanya nih? Awal mulanya sebenarnya kalau ngomongin karir sendiri 2016 itu kan gabung sama Star Media Nusantara. Oh, yang terkenal itu Bang ya. Iya. Kebetulan lagi nge-host waktu itu lagi off air, diajakin buat casting dari 100 orangan lah gitu, kurang lebih sekitar segitu ya, 110 120 orang satu kampus waktu itu. Oh. Yang lolos cuma 3 orang. Chris cowok satu-satunya, ada cewek 2. Jadi cowok 1, jadi 3 orang itu Chris cowok satu-satunya, cewek 2. Setahun Chris kontrak 3 tahun. Nah, singkat cerita lama di MNC Music TV waktu itu, sama Mas Agus, teman-teman Maca gitu-gitu lah. Iman. Singkat cerita dari Musik TV dulu belum tuh nyentuh sport. Oh. Padahal emang udah hobi sport sebenarnya. Oh, lu udah ngerti dulu lah. pemain, dulu futsal main, sampai sekarang masih aktif olahraga terus. Futsal sampai di level amatir saya lupa. Iya, main SMP, SMA itu titipan futsal lumayan lah. Masuk sekolahan gara-gara bola lah. Wah, dari apa bakat ya? Dari bakat. Dari bakat. Singkat cerita, pas casting RCTI Sport pertama. Oh, sempet ya. Casting RCTI Sport 2000 kalau nggak salah waktu itu 2017 apa 18 gitu. Saya di RCTI Sport sampai akhirnya keluar dari grup RCTI, bukan keluar. Akhirnya kayaknya udah nggak bergabung di grup juga per kemarin 2024 tuh. Tapi di iNews masih jalan, MNC Sport masih jalan. Jadi sejarahnya sebenarnya lebih ke nggak kebayang, nggak ada keinginan sebenarnya. Lebih ke seru kali ya, zaman dulu nih, zaman kita masih ngemper di pinggir jalan dulu cuman kayak seru deh, ngoceh gitu. Salam olahraga pemirsa RCTI Sport. Akhirnya kesampean tuh merinding. Dulu pernah ngucap dulu zaman Nggak nyangka ya. Kayak enak deh, gue dulu main bola, gue dulu olahraga, sampai sekarang masih main bola. Kayaknya enak gitu. Suatu hari gue ngucap salam olahraga pemirsa gitu. Sampai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gimana sih guys? Maksudnya lu pasti punya idola dong. Kalau menurut lu, idola pertama host atau komentator sport siapa? Dulu sebenarnya nggak mungkin enggak ya kalau Chris, karena tumbuh di eranya Bung Tris Irawan ngebawain tinju, ngebawain bola. Nah kalau Bung Tris itu kan karakternya salam olahraga pemirsa, dan itu bener-bener part by partnya tuh, wih dapet banget. Kayak kita ngedengar paduan suara tuh. Iya. Kalau zaman Chris paduan suara dulu kayak denger suara bass tapi lebih bernada. Tapi gini, akhirnya senang sampai semuanya udah disenengin akhirnya sama Chris. Akhirnya maksudnya ngeliatnya ternyata sekarang tuh udah eranya banyak karakter. Banyak versi. Nah, ada yang Chris ngefans paling kalau ngefans jujur kalau ngefans saat ini Valentine Brand. Oh, Valentine. Valentino Simanjuntak, Bang Valentine Brand itu one of my idol. Kenapa? Karena gini, kalau Bang Valen itu menurut Chris dia akhirnya mampu mengubah sudut pandang orang tentang komentator. Okay. Dulu, ini Chris nggak tahu ya, mungkin dulu banyak orang tahu, oh iya dia komentator. Tapi akhirnya Bang Valen berhasil membawa komentator itu into the next level. Kalau menurut Chris ya, jadi akhirnya jadi selain sebagai profesi mendalami, beliau juga akhirnya bawa into the next level gitu. Tapi pas ketika YouTube berkembang, Nah. tuh banyak banget nih host komentator sport ya. Yang gue juga ya, kalau menurut lu gimana?
Bagus, industrinya jadi makin berkembang. Akhirnya Chris suka nonton box to box bola, Wih, ya box to box. Ada Tio di situ, Sport ya. 77. Sport 77. Terus ada juga FIFA Goal, Oh, ada juga Jebret Media. oh iya, yang kemarin lagi penghargaan tuh ya. Penghargaan itu, akhirnya ada penghargaannya. Itu sih sebenarnya. Tapi ke depan nih, arah lu mau gimana sih, Chris? Arahnya Chris, Ah, sebenarnya jujur ya ini udah keasikan banget Chris di olahraga zona sebenarnya. nyaman, bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya Chris kan basicnya musik iya, ayo. Nah, Food and travel ayo. Ngomongin soal apapun ayo. oh iya, program lu terkenal juga tuh. Chris berbicara. Iya. Iya iya iya. Jadi gitu. Gue sempet gue. Makanya akhirnya kayak apa ya, kayak lah kedepannya kalau jadi host olahraga pengennya jadi orang Indonesia pertama mungkin yang bisa berkomentator di resminya UEFA di dunia, di Eropa gitu. Jadi pengen gitu komentator bukan Jim Beglin gitu, Oh iya iya. Christian Chandra gitu, Iya. Indonesia. Wah, Chris, boleh tahu media sosial lu apa aja nih? Instagram di @chris_berbicara atau Chris berbicara. Twitter sama, TikTok juga sama, semuanya Chris berbicara. Untuk olahraga Indonesia gimana ke depannya? Untuk olahraga Indonesia pokoknya semoga banyak anak-anak muda yang tumbuh berkembang dengan energi jiwa sportivitas yang terkandung di dalam olahraga. Itu yang pertama. Jadi olahraga bukan hanya sekedar kegiatan tapi juga bisa menjadi fundamental pertumbuhan setiap generasi muda. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya adalah semoga olahraga di Indonesia penyelenggaraannya semakin fair sesuai dengan apa itu olahraga, yaitu olahraga gitu. Isinya fair, isinya adil, isinya sportif gitu. Harapannya adalah semoga olahraga di Indonesia menjadi semakin berkembang, menjadi tujuan dan cita-cita dan akhirnya menjadi kehidupan dan bahkan menghidupi sampai atlet-atlet tersebut atau orang yang ada di dalam industri olahraga itu sejahtera Wih. sampai kakek nenek. Timnas Indonesia, Mantap, timnas. Buat timnas Indonesia berkembang dan berkembang. Tapi gue sedih, Chris. Bahrain besok gak mau main di Indonesia. Takut dia. Geser dulu. Oh kalau Bahrain nggak mau main di Indonesia itu wajar sebenarnya karena gini, dia tahu betapa kuatnya supporter Indonesia yang akhirnya supporter Indonesia bisa ngacak-ngacak keseimbangan sosial media mereka. Oke, benar. Berarti kan kita udah menjadi ancaman. Harusnya kita udah dilihat dunia ini kita ancaman, tapi dalam konotasi positif. Tinggal gimana kita konversi itu. Oh. Dari ancaman yang konotasinya mungkin mereka merasa terancam, sekarang kita buat rasanya jadi positif. Oke, terakhir Bang Chris, gue kangen sama lu ucapin salah kalau gue bilang sport. Ya. Oke. Sport. Salam olahraga. Oke. Oh, itu tadi ini